Shalom teman-teman GC, apa kabar kalian semua? Pasti luar biasa bukan? Teman-teman, kita berjumpa lagi di ibadah GC GBI Crown Palace. Selama ibadah, kita nanti akan memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman Tuhan. Tapi saat ibadah, kita tidak boleh sambil makan-makan, tiduran, ataupun sambil bermain-main. Tema kita minggu hari ini adalah perisai iman. Nanti kakak-kakak GC akan menjelaskan tentang tema ibadah kita minggu ini. Sebelum kita memulai ibadah kita minggu ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah memberkati kami selama satu harian ini. Tuhan, sekarang kami mau beribadah. Berkatilah kakak-kakak GC yang melayani dan teman-teman yang mengikuti ibadah ini. Jagalah ibadah kami agar tetap lancar dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Selamat beribadah teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tanding medan. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tanding medan. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tanding medan. Shalom adik-adik. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, yuk kita mau siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Dengan kesungguhan hati kita, kita menyanyikan sama-sama, Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan.
percaya dengan sungguh-sungguh katakan, Engkau Tuhan perisaiku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Terima kasih Tuhan, Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah perisai kami Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu menjadi kekuatan kami. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Shalom adik-adik, jumpa lagi bersama dengan Kak Nina. Nah adik-adik udah siap mendengar firman Tuhan? Siap dong kan, adik-adik semua prajurit-prajurit Kristus. Jadi harus siap sedia. Nah karena kita semua prajurit-prajurit Kristus, kita harus memiliki senjata Allah adik-adik. Kira-kira adik-adik masih ingat gak ya apa aja 6 senjata Allah yang harus dimiliki oleh setiap prajurit-prajurit Kristus? Kita ingat sama-sama yuk. Ya, yang pertama yaitu adalah ikat pinggang kebenaran. Apa adik-adik? Ikat pinggang kebenaran. Nah, yang kedua yaitu adalah baju sirah keadilan. Apa? Baju sirah keadilan. Nah, yang ketiga yaitu adalah kasut kerelaan. Kasut kerelaan. Yang keempat yaitu adalah perisai iman. Apa adik-adik? Perisai iman. Yang kelima yaitu adalah ketopong keselamatan. Apa? Ketopong keselamatan. Nah, yang terakhir yaitu adalah pedang roh. Nah, karena ini minggu keempat, jadi Kak Nina akan menyampaikan firman Tuhan yang berjudul perisai iman. Nah, tapi sebelum Kak Nina masuk firman Tuhan, Kak Nina tanya nih kepada adik-adik semua. Adik-adik tahu nggak apa itu perisai? Nah, adik-adik pernah lihat nggak film peperangan atau Kapten Amerika? Nah, kalau adik-adik pernah menonton Kapten Amerika, jadi senjata yang dibawa Kapten Amerika itu namanya perisai adik-adik. Nah, nih Kak Nina bawa contohnya seperti ini. Tapi sebenarnya perisai nggak sekecil ini. Perisai sangat besar. Mungkin seukuran tubuh adik-adik atau seukuran tubuh Kak Nina. Nah, jadi perisai ini terbuat dari kayu yang dilapisi besi dan baja adik-adik. Jadi perisai ini ringan tapi sangat-sangat kuat.
Tujuannya untuk apa sih, Kak? Tujuannya yaitu untuk melindungi tubuh kita dari serangan musuh. Misalnya nih, ada musuh yang mau menyerang kita, kita bisa melindungi tubuh kita seperti Nah, seperti itu. Bisa dari pedang, bisa dari tombak, bisa dari panah. Intinya kita terlindung dari senjata, dari serangan musuh adik-adik. Nah, karena kita prajurit-prajurit Kristus, kita juga harus memiliki perisai adik-adik untuk melindungi kita. Tapi perisainya bukan perisai yang dibawa Kapten Amerika, bukan perisai yang dibawa Kak Nina, bukan perisai yang dibawa Bapak Polisi. Tapi perisainya yaitu adalah perisai iman. Karena apa adik-adik? Karena musuh kita itu nggak kelihatan. Adik-adik tahu nggak siapa musuh kita? Ya, musuh kita yaitu adalah iblis. Nah, kita baca di ayat emas kita di minggu ini. Ayat emas kita di minggu ini ada di Efesus 6 ayat 16. Efesus 6 ayat 16 mengatakan, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Nah, di sini Rasul Paulus mengingatkan kita untuk selalu menggunakan perisai iman dalam segala keadaan adik-adik. Karena apa? Karena iblis bisa menyerang kita kapanpun dan dimanapun. Supaya apa? Supaya kita dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Nah, maksudnya memadamkan panah api itu apa sih, Kak? Nah, maksudnya yaitu adalah bisa tipu daya, intimidasi dari iblis adik-adik. Misalnya kecemasan, kekhawatiran, ketakutan, atau godaan untuk melakukan dosa, melakukan pelanggaran. Nah, tujuannya untuk menjauhkan kita dari Tuhan. Nah, di sini Kak Nina mau kasih satu cuplikan video yang bisa kita lihat sama-sama. Ayo kita lihat yuk. Yesus berumur 30 tahun ketika memulai pekerjaannya. Waktu meninggalkan sungai Yordan, Yesus penuh dengan Roh Kudus dan memimpinnya ke padang gurun. Di sana ia dicobai iblis selama 40 hari. Selama itu pula ia tidak makan apa-apa. Kata iblis kepadanya, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari firman Allah. Lalu iblis membawanya ke tempat yang tinggi dan menunjukkan seluruh kerajaan dunia. Aku berkuasa atas semua kekayaan dan kemuliaan itu, dan aku akan memberikannya kepadamu jika engkau sujud dan menyembah aku. Ada tertulis, sembahlah Tuhan Allahmu, dan pada Dia sajalah kau berbakti. Iblis membawanya lagi ke Yerusalem dan menempatkannya di bubungan bait Allah. Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, Allah akan menyuruh malaikat-malaikatnya menatang engkau, sehingga kakimu tidak terantuk pada batu. Ada tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Nah, adik-adik, kita sudah lihat cuplikan tadi. Di cuplikan tadi kita lihat bahwa Tuhan Yesus merupakan contoh sempurna yang bisa kita contoh
dalam penerapan menggunakan perisai iman. Nah, tadi Tuhan Yesus 3 kali dicobai oleh iblis adik-adik. Nah, yang pertama iblis bilang, kalau engkau anak Allah, ubahlah batu itu menjadi roti. Nah, adik-adik tahu tadi bahwa Tuhan Yesus 40 hari tidak makan adik-adik. Bayangkan, pasti Tuhan Yesus sangat-sangat lapar. Nah, meskipun Tuhan Yesus sangat lapar, tapi Tuhan Yesus tidak mentaati, tidak menuruti iblis adik-adik. Dia bilang, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari firman Allah. Nah, yang kedua yaitu iblis memperlihatkan kerajaan di dunia, kemuliaan di dunia. Dan iblis bilang, kalau engkau mau sujud dan menyembah aku akan berikan itu semua kepadamu. Tapi Tuhan Yesus bilang, ada tertulis, hendaklah engkau menyembah Tuhan Allahmu, dan pada Dia sajalah engkau berbakti. Nah, yang ketiga, Tuhan Yesus dibawa ke atas bait Allah oleh iblis adik-adik. Dan iblis menantang Tuhan Yesus untuk lompat dari atas bait Allah itu. Tuhan Yesus terima nggak tantangannya? Enggak, Tuhan Yesus bilang, ada tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Nah, dari sini kita belajar nih dari Tuhan Yesus. Pada saat kita dicobai oleh iblis, kita harus mengingat firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Sama seperti yang dilakukan Tuhan Yesus tadi. Tuhan Yesus selalu menjawab, ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Nah, kakak kasih contoh nih dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, pada saat adik-adik mungkin merasa nggak punya masa depan, adik-adik takut nggak punya masa depan yang cerah, karena tadi seperti yang kakak bilang tadi bahwa iblis tuh memberi kita ketakutan dalam hati kita. Tapi adik-adik ingat nih firman Tuhan yang mengatakan bahwa masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak akan pernah hilang. Terus adik-adik menguatkan iman adik-adik, dan adik-adik nggak takut, nggak khawatir lagi sama masa depan adik-adik. Nah, yang kedua nih kakak kasih contoh lagi. Nah, pada saat iblis menggoda adik-adik untuk adik-adik marah, adik-adik memukul orang mungkin. Nah, karena adik-adik ingat nih firman Tuhan yang mengatakan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, jadi adik-adik ingat, oh iya, firman Tuhan mengatakan aku nggak boleh membenci, aku tidak boleh marah. Nah, jadi adik-adik tidak melakukan godaan iblis tersebut. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana Kak caranya memiliki perisai iman? Perisai iman bisa kita peroleh dari Roma 10 ayat 17 yang mengatakan, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Nah, seperti yang Kak Nina katakan tadi, Tuhan Yesus melawan iblis dengan mengingat firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa mengingat firman Tuhan, melakukan firman Tuhan kalau kita tidak pernah membaca firman adik-adik? Jadi, kita harus membaca firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Nah, jadi di kesimpulan di firman Tuhan hari ini yaitu adalah kita butuh perisai iman agar kita tidak mudah diombang-ambingkan situasi keadaan adik-adik. Justru kita bisa menjadi pemenang di segala situasi. Seperti yang tertulis dalam firman Tuhan di 1 Yohanes 5 ayat 4 yang mengatakan, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Ayo, mari hari ini kita semua bersatu hati. Kita akhiri ibadah GC pada hari ini. Kita semua berdoa, kita tujukan hati kita kepada Tuhan Yesus. Oke?
Mari kita bersatu hati bersama. Kita arahkan hati kita kepada Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Firman-Mu itu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan-jalan kami. Tuhan, ajarkan kami Tuhan, walaupun kami masih kecil Tuhan, masih muda, tapi kami mau setia Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu, untuk setia membaca firman-Mu, untuk setia merenungkan firman-Mu, dan setia memperkatakan firman-Mu Tuhan. Supaya dengan iman kami Tuhan, kami dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Kami dapat mengalahkan Tuhan kekhawatiran kami, kecemasan kami, ketakutan kami dengan firman-Mu Tuhan, iman yang tertanam di hati kami. Terima kasih Tuhan, kami akan ingatkan kami Tuhan, kami pergunakan perisai iman kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur, berterima kasih. Pimpin kami Tuhan setiap saat, setiap waktu di dalam hidup kami. Semakin cinta akan Kau, semakin mengasihi-Mu. Segala kemuliaan syukur kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah-limpah. Bagi adik-adik yang rindu memberikan persembahan, adik-adik dapat memberikan persembahan online dengan cara mentransfer melalui rekening BCA dengan nomor 252-771-9999 atas nama GBI Crown Palace, atau dapat melakukan scan melalui aplikasi GoPay, OVO, Dana, atau aplikasi mobile banking lainnya. Tuhan Yesus memberkati. Yuk, anak-anak, sekarang angkat kedua tanganmu. Ayo anak-anak, ayo angkat kedua tanganmu, buka hatimu, dan terimalah berkat yang terbaik, berkat yang berlimpah dari Allah Bapa, ya, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus menyertai anak-anak semua mulai hari ini sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Katakan amin.